Doa mulai. Doa. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Ada Pak Putri. Alasannya? Dia izin Pak. Ada keluarga yang meninggal. Ya, turut berduka cita untuk keluarganya. Apakah masih ada lagi yang tidak hadir? Tidak Pak, cuma Putri saja Pak. Pada saat kita menyentuh benda panas, terjadi gerakan refleks. Ada yang tahu sistem apa yang bekerja pada saat itu? Ya, silakan Wendy. Sistem saraf Pak. Ya, betul. Silakan tepuk tangan untuk Wendy. Baiklah, di sini sebelum Bapak menjelaskan materi, silakan anak-anak sekalian membagikan kelompok. Silakan kelompoknya bisa dipilih mau membagikan sendiri atau Bapak yang bagikan. Bagi sendiri aja Pak. Baik, silakan dibagikan dan diskusikan tentang apa itu sistem syaraf. Baik Pak. Sampai di mana diskusinya? Oh, sampai di sini Pak. Bagian sistem sarafnya ada yang sistem sarafnya itu refleksnya itu Pak tuh sistem saraf bagaimana Pak? Itu tuh yang pertama itu pada gerak refleksnya itu dilakukan oleh saraf sensorik, kemudian diteruskan ke otak, nanti saraf motorik yang akan melakukan gerak refleks ke organ tubuh. Nah, silakan Wendy sampaikan di depan hasil diskusinya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami yaitu sistem saraf adalah hasil diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Terima kasih. Baiklah, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, Wendy silakan duduk kembali. Terima kasih Pak. Dari yang disampaikan oleh semua kelompok tadi sudah bisa dipahami. Sedikit sudah bisa Pak. Baik, di sini akan Bapak jelaskan secara lebih rinci lagi tentang sistem syaraf. Syaraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Untuk dapat menanggapi suatu rangsangan, sistem syaraf memerlukan 3 komponen utama. Di antaranya ada reseptor, pengantar impuls, dan juga efektor. Terdiri dari sel-sel syaraf dan serabutnya yang terletak di luar otak dan medula spinalis yang merupakan penghubung ke bagian tubuh lainnya. Kemudian ada sistem syaraf tepi yang berada di luar sistem syaraf pusat dan tidak dilindungi oleh rangka khusus sehingga mudah mengalami kerusakan seperti terpapar racun, luka akibat benturan, dan lain-lainnya. Kemudian ada kerusakan sistem syaraf tepi biasanya mudah mengalami regenerasi dan tidak terlalu berefek negatif dalam skala besar, mengingat jumlah sel dalam sistem syaraf tepi sangat banyak. Dari sistem syaraf pusat merupakan bagian dari sistem syaraf yang mengatur fungsi organ dan anggota tubuh, serta tempat budi pekerti manusia terletak. Kemudian ada sistem syaraf pusat terdiri dari otak atau eosephalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Selain sistem syaraf pusat, ada sistem syaraf tepi, di mana sistem syaraf tepi adalah lanjutan dari neuron yang bertugas membawa impuls syaraf menuju ke syaraf pusat dan dari sistem syaraf pusat. Pada sistem syaraf terdapat beberapa bagian, di antaranya salah satunya yang pertama ada badan sel yang merupakan bagian yang paling besar dari sistem syaraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya menuju akson. Kemudian ada dendrit yang merupakan serabut sel syaraf yang pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Kemudian ada akson yang disebut juga dengan neurit yang merupakan serabut sel saraf yang panjang yang merupakan penjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit atau akson terdapat selaput mielin, sel sakuan, dan nodus Ranvier. Kemudian ada sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurin atau akson dari sel yang satu dengan sel syaraf yang lain. Kemudian pada sel syaraf terdapat beberapa macam, diantaranya ada neuron sensorik, neuron motorik, dan juga neuron interneuron. Kemudian neuron sensorik sangat berhubungan dengan alat indera sehingga disebut juga syaraf indera, berfungsi untuk menerima rangsangan dari alat indera dan kemudian meneruskan impuls ke otak atau sumsum tulang belakang.
Kemudian ada neuron motorik yang berfungsi untuk membawa informasi dari otak atau sumsum tulang belakang lalu ke otot atau kelenjar untuk melakukan respon. Kemudian ada neuron interneuron yang merupakan penyusun sel syaraf pusat yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Berdasarkan strukturnya, sel syaraf dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada neuron unipolar yang memiliki satu juluran dari badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Contohnya neuron pada embrio dan fotoreseptor mata. Ada neuron bipolar yang memiliki 2 jalur juluran dari badan sel menjadi dendrit dan akson. Contohnya pada reseptor pada mata, telinga, dan juga hidung. Kemudian ada neuron multipolar yang memiliki banyak juluran dendrit dari badan sel dan hanya memiliki satu juluran akson. Contohnya pada syaraf motorik pada otak dan sumsum tulang belakang. Syaraf pusat terdiri dari 2 bagian, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, di mana otak merupakan organ vital yang mengatur segala koordinasi sistem tubuh, termasuk sistem syaraf. Otak dilindungi oleh selaput meninges. Selaput ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pia mater yang merupakan selaput paling dalam yang menyusun sistem syaraf pusat dan banyak mengandung pembuluh darah. Kemudian ada arachnoid yang merupakan selaput tipis yang ada di antara pia mater dan dura mater. Kemudian ada dura mater yang merupakan lapisan paling luar yang terhubung dengan tengkorak. Otak manusia terdiri dari 3 bagian, di mana yang pertama itu ada otak depan yang merupakan pusat berpikir, kecerdasan, dan merupakan pusat pengendali seluruh gerak sadar. Kemudian ada otak tengah yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan, serta otak belakang yang terdiri dari medula dan oblongata atau sumsum lanjutan dan cerebellum yang merupakan otak kecil. Kemudian organ selanjutnya ada sumsum tulang belakang, di mana sumsum tulang belakang merupakan salah satu bagian dari sistem syaraf pusat yang menghubungkan sistem syaraf tepi dan sistem syaraf pusat. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang serviks, toraks, lumbar, dan juga sakral. Pada sumsum tulang belakang terdapat 31 pasang saraf pada tulang belakang yang tersebar dari tengkorak hingga ujung tulang ekor. Yang Bapak jelaskan tadi apakah sudah bisa dipahami? Jika anak-anak sekalian sudah bisa dipahami dari materi yang Bapak jelaskan, untuk pertemuan selanjutnya akan Bapak berikan tugas. Untuk tugasnya dikumpulkan paling lambat minggu depan sebelum mulai pembelajaran. Mengenai tugas yang Bapak berikan, ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Ya, ini. Untuk jawabannya apakah ditulis langsung di lembar soalnya atau di buku gitu Pak? Untuk jawabannya silakan kerjakan di dalam buku latihan. Ya Pak, terima kasih Pak. Baiklah, dari materi kita hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sistem syaraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik, volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostatik berbagai proses fisiologis tubuh. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan, dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.